Om, Om, stroberiku udah lama nggak berbuah. Kemarin usaha ikhtiarnya apa, Bangku? Ya, kemarin ikhtiarnya bagaimana? Ikhtiarnya gimana? Ya, satu, tanaman harus subur. Dua, krowennya harus besar. Ya, terus nanti berikan pupuk berdasarkan usia tanaman. Makanya kalau pupuk pertumbuhannya teman-teman harus benar-benar dikontrol, jangan tinggi nitrogen. Kalau tinggi nitrogen dari awal itu susah stroberi. Ya. Stroberi apalagi kita tanam di dataran rendah, teman-teman. Ketinggian unsur nitrogen susah berbunga. Kalau ketinggian nitrogen. Ya, makanya ketika teman-teman menggunakan pupuk ini harus benar-benar diperhatikan. Untuk mempercepat stroberi biar cepat berbunga harus ditinggikan unsur fosfatnya. Sudah tak pangkas aku sering siram malah tewas weh. Piye toki? Ya. Stroberi apa anggur? Yo stroberi aja dipangkas ra, dipangkas ya poklek. Ya, stroberi aja dipangkas. Kalau stroberi dipangkas ya poklek toh yo. Ya, jadi buat teman-teman, memang tanaman stroberi ini kita harus benar-benar memahami nutrisinya, teman-teman. Ya, kalau teman-teman tidak memahami nutrisinya di dataran tinggi pun juga susah berbuah. Ada masanya kita meninggikan apa? Meninggikan unsur fosfat. Karena unsur fosfat ini sangat dibutuhkan sekali untuk tanaman stroberi. Ya, untuk apa? Untuk membentuk pembungaan. Makanya teman-teman udahlah gunakan pupuk saya, insya Allah nanti tinggal pakai ya, tinggal pakai. Lihat nih, ngikutin konten malah tewas nggak waras juga. Konten itu kadang-kadang kalau bikin ide juga pusing loh. Sudah bikin ide ini, bikin ide itu, bukan ide ini, bikin ide itu. Sudah bikin ini, mau bikin yang itu. Biar apa? Biar dia punya konten. Biar dia punya penonton. Ya. Makanya kalau pruning jangan banyak-banyak. Contohnya ini. Kalau pruning jangan banyak-banyak. Ini 3 tahun loh. Ini tanaman saya 3 tahun udah. Ini nanti kalau bunganya sudah keluar serempak, rame ini. Karena di sini ada 5 cabang satu pohon. Kalau kita masih berproses, no. Ya. Jangan digundulin. Sisakan kalau dataran rendah, teman-teman, 4 daun. 4 daun. Tahan di 4 daun. Dataran rendah krowen harus besar kalau mau membuahkan. Krowen harus besar, kalau tidak besar nanti mati. Ya, krowen harus besar. Seperti itu. Kalau mau menggunakan pupuk pembuahan dari saya, satu picis dilarutkan dengan air 10 liter. Ya, 10 liter. Konsisten. Tahan daun di sini terus. Tahan daun di sini terus. Ya, tahan daun di sini terus. Kalau nanti kok sudah keluar bunga, los, daun diliarkan. Kalau nggak di los nanti bahaya, tanaman bisa mati. Kalau sudah keluar begini, los, nanti kita buang kalau sudah tuanya saja. Ya. Dataran rendah itu perlu perhitungan khusus. Ya. Buat teman-teman yang nanam stroberi di dataran rendah, contohnya saya 11 mdpl. Kalau Bang Denis mah nggak usah diomong. Dia mah dataran tinggi di daerah-daerah dataran menengah lah, daerah-daerah dingin. Beda dengan saya dekat laut. Dekat laut itu bener-bener ya, menanam tanaman stroberi di daerah dekat laut seperti saya itu harus bener-bener oh gitu ya, bagus nih kayak juga sih, tak coba lagi ngono. Wah, enak. Dataran rendah biasanya resiko kematiannya kecil, banyak hidupnya. Kenapa? Karena bibit itu sudah terbiasa. Ya, jadi buat teman-teman yang menanam di dataran tinggi, dataran rendah, ini perhitungannya memang rumit untuk tanaman stroberi. Kenapa? Karena tanaman stroberi itu bukan alamnya di sini. Bukan alamnya di sini. Ya, saya kasih tahu, kalau teman-teman kepengen menanam stroberi jangan kaget. Tanaman stroberi bukan alamnya di dataran rendah. Ya, tetapi bukan berarti tanaman stroberi tidak bisa hidup di dataran rendah dan tidak bisa berbuah di dataran rendah.
itu tergantung perawatan. Tetapi kalau masalah hasil dibandingkan, yo kita dataran yo kalah seandainya dibandingkan dengan dataran tinggi. Setidaknya kita sebagai dataran rendah, alhamdulillah bisa menghidupkan dan sudah bisa membuahkan. Jadi kalau teman-teman menanam dari dataran rendah seperti kita, dataran rendah seperti saya, dataran rendah 11 mdpl ya, itu jangan terlalu berharap seperti di dataran tinggi. Nggak bisa. Sampai kapanpun nggak bisa. Ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa hidup dan tidak bisa berbuah. Ya, 1 tahun lebih nih tak pangkas botak belum ada tanda-tanda kehidupan. Waduh, tanda-tanda kehidupan bisa berbahaya kalau di lahan terbuka. Jadi buat teman-teman yang lagi melakukan pemangkasan sekitar berapa? Sekitar 1 bulan atau 3 minggu ndak ada tumbuh tunas, saya jamin kering. Makanya kenapa tidak saya rekomendasikan untuk teman-teman melakukan pemangkasan botak-botak itu karena di situ. Ya. Jadi teman-teman sebelum melakukan pemangkasan harus ada treatment terlebih dahulu. Ya. Harus ada treatmentnya terlebih dahulu, terutama di lahan terbuka nih. Informasi buat teman-teman yang di lahan terbuka. Sebelum melakukan pemangkasan, gunakan pupuk pertumbuhan dulu kalau tujuan teman-teman untuk perbaikan. Jika teman-teman tujuannya untuk perbaikan, Bang terhormat, Abang terhormat, ini cewek atau cowok ya? Coba teman-teman dilihatin, saya lagi live nggak bisa ngelihatin. Ini cewek atau cowok ini yang terhormat ini? Ya. Jadi teman-teman ya yang ingin melakukan peremajaan cabang tersier, saya rekomendasikan gunakan pupuk etalase 1. Gunakan pupuk etalase 1 yang saya sematkan, pupuk pertumbuhan. Lalu bagaimana cara menggunakan? Prosesnya sama seperti kita mau membuahkan. Lakukan pemupukan 1 picis dilarutkan dengan air, kalau ini 8 liter aja. 8 liter. 1 minggu sekali. Di pemupukan ketiga lakukan stres air. Di pemupukan ketiga stres air. Terus di pemupukan keempat sebelum pempat siram jenuh. Setelah itu besoknya kita pupuk 2 hari 3 hari setelah pupuk itu tadi keempat, silahkan lakukan pemangkasan. Ini di etalase berapa mas? Nanti aku tak cari ya. Tak cari. Ini tak cari topinya. Tak nyari etalasenya. Ya. Apa dadi seller dhewe apa ya topine? Apa dadi seller dhewe ngono apa ya? Kirane ana sing tuku ra iki topi kalau saya jadi seller. Ya. Kalau saya jadi seller topi ini kiranya ada yang beli enggak ya? Ya. Nanti kalau ada saya mau jadi seller nih. Ini topi Multa kayaknya wis murah-murahan nek, murah-murahan yang penting adem teman-teman, adem ringan ya. Ini pewanas ini pewanas banget ini. Ya. Makanya saya tuh live di luar tuh nggak suka gini teman-teman, baru sebentar udah panas. Baru sebentar sudah panas. Aku takut kalau hitam nanti istriku nggak suka. Ada yang yakin Haris? Ya insya Allah nanti. Ini enak oh. Enteng teman-teman, enteng di kepala, enteng nggak pusing. Ya jadi buat teman-teman intinya ya yang mau melakukan pemangkasan ya. Jadi idola oh. Saya itu di rumah cowok sendiri, paling ganteng sendiri. Jadi buat teman-teman ya yang ingin melakukan pemangkasan, baik itu pemangkasan pembuahan atau pemangkasan pondasi pruning pembentukan, itu pupuknya begitu abang, laki-laki bukan
Kamu ndak tahu apa? Kalau sudah begini, ini sudah banyak makan asam garam. Memang terhormat iki ono-ono bae. Juga kalau lagi bunga apakah aman kalau dipupuk racikan Abang? Insya Allah aman. Gunakan air 10 sampai 12 liter. Ya. Kalau tanamannya pembuahan pertama saya sarankan ya di 12 liter aja lah. Satu picis dilarutkan dengan air 12 liter. Ya. 12 liter aman. Nanti malah pertumbuhan bunganya bagus. Pertumbuhan bunganya bagus panjang. Tanpa GA3 pun panjang, ya. Nanti kalau teman-teman nanamnya di pot, itu 12 liter yojo disiramno kabeh untuk bertahap, ya. Siramkan sehari 1 liter, sehari 1 liter, sehari 1 liter seperti itu, ya. Jadi jangan langsung disiramkan semua kalau teman-teman nanamnya di pot. Tetapi kalau di tanah ya monggo silahkan. Jadi pola pemupukan yang di tanah sama di pot itu berbeda teman-teman, ya. Pola di tanah sama di pot itu berbeda. Maka teman-teman harus perhatikan itu. Ya. Perhatikan itu. Ya, buat teman-teman ya, pupuk-pupuk di sini semuanya sudah saya racik. Jadi teman-teman tinggal pakai baik pupuk pemban. Tulisannya di kemasan itu 10 liter, Bang. Iya, 10 liter. Memang 10 liter, tetapi ini batas ambang apa ya? Ambang paling sedikit. Kalau teman-teman mau dibanyakin enggak apa-apa. Ditambahin enggak apa-apa. Yang penting jangan kurang dari 10 liter. Yang penting jangan kurang dari 10 liter, ya. Buat teman-teman, ojo kurang dari 10 liter. Kalau teman-teman untuk bunga kurang dari 10 liter ini bahaya. Kadang-kadang juga air pengaruh ya, teman-teman. Air itu pengaruh ya. Kalau air teman-teman itu ppm-nya tinggi, ya ppm-nya tinggi, itu menggunakan 10 liter juga kurang ini berbahaya, harus dilebihkan. Ya Mas, kok pahan anggur tak sambung pohon mejon kok ya nyambungnya. Nanam anggur baru 1 minggu dikasih pupuk apa Bang? Gunakan pupuk etalase 1 Mbak Siti. Gunakan pupuk etalase 1, nanti pertumbuhannya Mbak Siti luar biasa nih, ya. Nah, pupuk etalase 1, biar Mbak Siti nanti kalau punya rezeki ya, Mbak Siti itu tidak merasa berat dengan ongkirnya, sekaligus saja ndak popo, malah dapat potongan harga. Pupuk pertumbuhan 3, pupuk pembuahan 1, pupuk pemanis buah 1. Nah, ini Mbak Siti sudah nggak mikirin pupuk lagi. Ya, pupuk pertumbuhannya 3, ini untuk nanti 3 bulan biar sampai keluar bunga. Terus setelah keluar bunga dibuang, dilanjutkan pupuk etalase 2, ya. Masukkan pupuk etalase 2. Terus nanti kalau sudah keluar bunga lagi baru dimasukkan pupuk etalase 3. Jadi 5 paket ini ya, 5 paket ini sudah cukup untuk bekal sampai panen. Tetapi ekspedisinya lama banget nyampungnya Bang. Sebenarnya cepet loh, wong langsung saya kirim kok. Seandainya ya teman-teman ini kan pesan hari ini nih, pesan hari ini, itu langsung saya kirim teman-teman. Jadi sebenarnya yang lama biasanya di daerah teman-teman masing-masing. Mau CO lagi nanti Bang, soalnya yang lagi berbunga ada beberapa pohon. Silahkan abangku ya, silahkan, semoga berkah selalu. Ya, jadi buat teman-teman sebenarnya ya saya tuh udah usaha loh. Teman-teman CO hari ini CO hari ini ya, nanti sore langsung saya kirim. Ya. Oke Bang, makasih atas ilmunya, semoga sukses selalu. Amin, berkah ya. Semoga menjadi keberkahan saya dan juga keberkahan teman-teman semua. Ya, terima kasih Bangsat. Bangsat terhormat kok yo, berarti galake ono tujuane, nakale ono tujuane.